Dia merasa mampu, merasa kuat, nggak dibantu oleh pasangan pun bisa, mamanya. Padahal pasangannya dengan dia itu sama-sama bekerja di satu pekerjaan, mamanya. Kasih makanan, SD disekolahkan, kasih makanan juga. Masa dia bilang, aku nggak mau bantuan orang tua lagi? Lah kan diambil sama Allah Ta'ala. Bantuannya orang tua diambil dalam bentuk yang mengecil kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, beberapa hari yang lalu itu saya ketemu teman saya ya. Kelihatan dia jalannya itu agak tertatih-tatih gitu Pak Ustadz. Seperti kaki kanannya itu lemes gitu Pak Ustadz. Sebenarnya itu keluhan sudah dia keluhkan dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Dan sepertinya yang dia sampaikan ke saya itu juga kakinya kok kayaknya mengecil gitu Pak Ustadz, yang sebelah kanan. Nanti dia renggeng-renggeng lah sama saya ceritanya, aku kenapa ya, lemes sama sakit di daerah pinggang belakang gitu Pak Ustadz, kayak saraf kejepit gitu Pak Ustadz, kayak saraf kejepit, lemes. Dan kakinya mengecil katanya. Itu kira-kira disebabkan oleh apa ya Pak Ustadz, nanti biar saya bisa sampaikan juga. Seumuran patung atau masih mudaan? Umurnya sekitar 50-an gitulah Pak Ustadz, 50 tahunan gitu. Itu Pak Ustadz, mohon pencerahan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kasus seperti itu sulit untuk disembuhkan sih. Oh gitu Pak. Sulit itu. Walaupun diterapi sulit, karena kalau tadi kakinya mengecil, kemudian lemes, agak timpang, umpamanya jalan udah giuk-giuk kayak seperti itu, kemudian ada seperti saraf terjepit. Oh ini ada sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau finansial, sebenarnya seperti itu. Dan kalau mengecil, sakit biasa sama mengecil itu beda. Oh. Kalau sakit biasa biasanya hubungannya dengan pasangan, kalau umur segitu Pak Ustadz. Ya, itu sakit biasa, nggak mengecil ya. Saking sakitnya sampai kakinya nggak bisa digerakkan, tapi sakit ya. Nggak mengecil, tidak berubah ya, nggak berubah, tapi sakit itu dengan pasangan biasanya. Tapi kalau kakinya sudah mengecil, ini biasanya dengan orang tua. Dosanya ini dengan orang tua. Oh. Jadi dosanya dengan orang tua, berhubungan dengan kaki, biasanya hubungannya dengan finansial. Entah itu dulu dia itu sering bantu orang tuanya, ataupun dia itu dulu pengen minta sesuatu sama orang tuanya, nggak dikasih, atau dia pekerja keras, kemudian dia sudah membantu orang tuanya, tetapi kayaknya orang tuanya ada suatu masalah dengan dia sehingga dia merasa tidak butuh bantuan orang tuanya. Oh, istilahnya dia mau sendiri, nggak mau minta-minta lah istilahnya. Ya, dia nggak mau, dia jadi kayak orang marah tapi mutung kayak, gitu ya. Iya, mutung tapi marah ya. Marah ya. Marah, jadi kayak ngomongnya gini, aku nggak mau minta tolong lagi, atau bakalan minta bantuan lagi orang tua lagi. Itu terucap atau di dalam hati? Di dalam hati
sudah dapat seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau sudah aku tidak mau minta bantuan orang tua lagi, walaupun awalnya dia membantu orang tua, itu insya Allah yang selama ini saya amati, nanti dia memang seperti kena saraf terjepit dulu, sakit di sini. Kemudian ngalir di kaki kanan atau di kaki kiri, terserah Allah aja, tergantung masalahnya. Kalau memang dia di temenmu itu di kaki kanan, insya Allah berarti dia awalnya baik. Membantu. Oh gitu. Kemudian ada suatu masalah, saya nggak tahu, umpamanya nih temenmu itu bantu orang tua, ya membantulah ya, entah tiap bulan, entah kalau ada kesulitan membantu. Kemudian ada masalah dengan saudaranya temenmu sendiri, jadi sekandung. Nah malah saudaranya temenmu itu yang salah di dalam suatu itu. Nah malah orang tuanya itu menyalahkan teman saya. Nyalain temenmu, membela yang istana. Umpamanya seperti, bisa aja karena jengkel itu ya, terucaplah dia, aku nggak mau membantu ini dan aku nggak mau dibantu lagi, nggak mau, aku juga dibantu. Itu ya. Ya itu terucap di titik itulah dia mulai muncul sumpah. Ya, itu banyak kok kasus di kalangan orang Islam sendiri itu yang kakinya mengecil itu banyak, kemudian semper itu ya gitu-gitu awal. Semper apa itu Pak? Pincang. Semper itu ya kayak lemah. Diseret-seret gitu. Lemah aja. Iya. Ya seperti itu. Pernah lihat saya ya. Nah itu juga sama, bisa aja kalau memang itu tidak mengecil ya biasanya dengan pasangan. Seperti dia merasa mampu, merasa kuat, nggak dibantu oleh pasangan pun bisa mamanya. Padahal pasangannya dengan dia itu sama-sama bekerja di satu pekerjaan namanya. Gitu. Ya itu bisa semper kaki, lemah istilahnya. Tapi nggak mengecil, bisa aja nggak mengecil, tapi berubah. Pendiam atau nggak pendiam orang seperti itu? Enggak, malah kalau banyakan itu malah aktif ya. Aktif ya. Itu cenderung aktif lah istilahnya. Sama mertua bisa juga nggak, Ustaz? Sama. Oh, sama ya? Sama. Mertua juga? Ya, sama mertua juga sama. Jadi intinya memang kita itu harus hormat dengan orang tua itu memang harus suatu kewajiban. Kemudian kenapa kok kakinya mengecil? Nah itu karena dia pernah bilang bahwa saya nggak juga butuh dibantu sama orang tua. Bisa. Nah, padahal itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, dari kata dia nggak mau dibantu oleh orang tua, itulah akhirnya kakinya mengecil. Loh kok bisa? Lah kan memang dia itu lahir dari mana? Minum susu, susunya siapa? Makan, makanannya siapa yang nyari? Kan gitu. Jadi pandainya Allah itu mengingatkan manusia di titik itu. Makanya kalau dia merasa saya tidak butuh bantuan lagi orang tua, mengecil. Insya Allah udah hafal saya sudah. Insya Allah mengecil. Karena apa? Lah kan dia dulu dibesarkan ya disusuin sama susu orang tuanya, ibunya. Kemudian makan makanan orang tua yang menjadikan dia tumbuh besar kan. Salah satunya dimakanin sama orang tua dia. Dan nggak bisa apa-apa dia. Masih bayi kan nggak bisa nyari. Iya kan dikasih makanan, SD disekolahkan, kasih makanan juga. Masa dia bilang aku nggak mau bantuan orang tua lagi? Lah kan diambil sama Allah Ta'ala. Bantuannya orang tua diambil dalam bentuk yang mengecil kakinya itu. Seperti itu cara Allah. Makanya kita nggak boleh merasa bisa, merasa mampu. Kemudian saking jengkelnya terus aku nggak mau dibantu lagi. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita bukan butuh bantuan ya, tetapi kita itu tetap sudah dibantu oleh orang tua. Jadi seperti ini, kita seperti ini itu sudah dibantu oleh orang tua. Walaupun orang tuanya memprovokasi si anak sampai anaknya bilang seperti itu, Ustaz. Tanya gini, orang tuanya biasanya ngungkit gitu, udah dikasih makan dari kecil gitu kan, akhirnya anak ini kan timbul nih, udah nggak perlu bantuan lagi. Ya itu. Nah,
Di titik itu sama, berarti orang tuanya sendiri juga nggak paham tentang agama. Ya anaknya orang tuanya nggak paham, anaknya juga sama akhirnya. Kan begitu. Karena akhirnya provokasi dari orang tua itulah yang sebenarnya menghantarkan anak dan orang tua ini nanti sama-sama ketemu di neraka. Ya begitu itu sebenarnya. Jadi dia memberikan jalan agar anak-anaknya itu benci dengan dia, marah dengan dia, itu jalan. Dan itu memang nggak boleh, makanya kenapa dalam Quran ceritakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu memang sudah betul. Jadi jangan kita memprovokasi walaupun kita orang tua. Sudah dikasih makan, anak nggak boleh marah di titik itu. Emang bener ya? Emang bener gitu. Ya kan bener. Kalau marah gimana? Kan salah. Emang dikasih makan kan. Tapi kan masa anaknya jawabnya, lah kan aku nggak minta, lah kan kamu mangap mulutmu kan gitu. Yang paling sering itu kan gini Pak Ustadz, saya sudah sekolahkan kamu tinggi-tinggi gitu, sekarang melawan, itu yang paling sering ya. Ya sama sebenarnya, itu karakter orang tua yang emosional, yang egois sebenarnya itu tidak boleh juga. Makanya akhlak Rasulullah itu yang harus kita contoh dengan anak, dengan istri, dengan cucu, itu kan nggak pernah kasar sebenarnya, ya itu harus kita contoh. Nah kita kalau sudah bilang bahwa kita mencontoh Rasulullah, iya kita paham, kita secara tekstual atau lisan itu seperti itu. Tetapi aplikasi nyontoh enggak. Nah di titik itulah kesalahan demi kesalahan itu dibuat oleh orang-orang Islam. Jadi kita harus belajar mencontoh akhlak Rasulullah yang baik seperti tadi. Jadi sehingga nggak perlu ngomong yang kasar, orang tua ngomong ungkit-ungkit masalah makanan terhadap anak, ya nggak usah. Kan gitu. Ungkit-ungkit nyekolahin, ya nggak usah, itu kan kewajiban sudah. Kalau ada orang tua seperti itu, ya orang tua itu nggak paham tentang tanggung jawabnya, kan seperti itu ya. Kalau anaknya itu ngerti agama, ya senyum-senyum aja, didoakan agar orang tuanya soleh atau solehah, kan gitu ya. Tapi kalau anaknya nggak paham, ya wah itu jadi asik itu. Pergi malah. Iya, itu jadi Amerika lawan Iran itu nanti. Sudah sah, loh malah gitu anaknya ya. Itu jatuhnya sumpah juga ya Ustaz? Iya, menyumpahi, ya nggak boleh kan. Nggak boleh, makanya itu yang nanti kalau punya penyakit itu sulit terdeteksi oleh dokter itu ya kalau kakinya mengecil, nggak bisa kok selama ini. Kasih vitamin, nggak bisa. Itu secara alami itu Allah itu memperkecil pembuluh darah, saraf-sarafnya juga dilemahkan sama Allah Ta'ala sendiri. Itu yang lemahin Allah. Siapa yang lemahin? Malaikat. Itu mau kasih obat vitamin saraf ya nggak bisa. Itu urusannya dengan malaikat, dengan Allah. Makanya saya bilang itu susah sekali. Nah, itu sudah direncanakan sama Allah Ta'ala detail begitu. Jadi kalau mamanya ada yang sakit sebelum mengecil, ya bertobatlah kepada Allah Ta'ala agar nggak jadi sakit, nggak jadi mengecil seperti itu. Karena itu kalau udah sakit kemudian mengecil, lah udah nggak bisa. Proses mengecil itu memerlukan waktu lama nggak Ustaz? Tergantung emosionalnya si yang sakit itu tadi. Makin emosional makin cepat. Emosional semakin cepat. Semakin emosional semakin cepat. Semakin kalau teringat orang tuanya terus ingat sumpahnya dia, oh itu cepat sekali itu mengecil. Seperti itu, dan lemah nantinya pasti. Dan itu yang harus kita pelajari. Walaupun asupan makannya cukup, tapi tetap aja lemah. Tetap aja lemah. Tetap aja lemah itu. Karena udah di istilahnya, kenapa kok bisa tidak semuanya dapat? Lah tubuh kita ini kan milik Allah, mau digimanain kan Allah yang berhak. Kan gitu ya. Allah yang berhak. Makanya kalau umpamanya saya bilang itu memang yang bikin Allah sendiri. Beserta malaikat, bukan Allah yang kutak-kutak, enggak, malaikat aja yang gerak.
itu sudah cukup, maunya pembuluh darahnya mulai disempitkan. Nah, itu kan pasokan darah kan kurang. Saraf mulai dikunci-kunci. Salah satu yang mengunci itu adalah bantalan dari daerah tulang ekor, lumban berapa seperti itu mengunci. Belum lagi saraf yang dikunci langsung oleh para malaikat dengan dilemahkan. Itu kan sama, jadi sarafnya nggak bisa gerak akhirnya seperti itu. Seperti nggak tumbuh gitu kakinya. Iya, seperti dilayukan lah istilahnya. Jadi ya istilahnya kalau orang itu kekurangan makan istilahnya. Kekurangan makan gimana? Wah, Cici aja kekurangan makan bisa kurus. Hanya makan Indomie sama telur ya kurus. Makanya lontong memang. Makanya lontong. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah kita belajar untuk tidak bersumpah, apalagi urusannya dengan orang tua, nggak usah. Hormati orang tua, benar. Walaupun orang tua salah, tersenyum aja nggak apa-apa. Doakan orang tua kita itu soleh atau soleh, udah malah lebih bagus. Ya, karena itu yang memang harus kita lakukan. Jadi jangan merasa kita mampu, sudah bekerja kemudian mampu, kemudian menyalahkan istri kita, bodoh-bodohin istri kita, itu nanti sama lemah. Walaupun nggak ngecil tapi lemah nanti. Itu aja nggak bisa, bodoh sekali kamu kan. Banyak kasus yang seperti itu nanti lemah kakinya. Insya Allah seperti itu. Jadi janganlah, belajar untuk menjadi baik aja di hadapan Allah. Di hadapan Allah ya maksudnya berarti baik ke semua orang itu tulus gitu. Tulus. Ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan pekerjaan yang bagus, ya jangan merasa kuat dengan pekerjaan itu, kemudian mengesampingkan bahwa kita itu pernah dibesarkan oleh orang tua, yang nggak boleh seperti itu. Mengecil itu. Kaki itu rata-rata mengecil, insya Allah dari sana. Ya, mudah-mudahan bisa belajar bahwa akhlak dari Rasulullah itu kita bisa contoh, kemudian patokan-patokan dari agama kita juga harus kita kerjakan di setiap harinya, sehingga kita selamat dunia akhirat itu ya begitu. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.